Halo Intermovie, apa kabar kamu? Sehat dan bahagia selalu ya? Sekarang Intermovie akan menceritakan alur film animasi yang begitu keren yang berjudul Moana. Film Moana akan menceritakan pengembalian jantung ibu daratan dan juga mengembalikan lagi jadi diri petualang penduduk Pulau Motului. Yuk, kita bahas ceritanya. Pada zaman dahulu jantung dari ibu daratan Te-Fiti memiliki kekuatan besar, kekuatan itu dibagikan ia ke dunia, banyak yang mengincar jantung Te-Fiti, salah satunya manusia setengah dewa angin dan lautan yang dapat melakukan perubahan wujud dia adalah Mauli. Karena jantungnya yang diambil membuat Te-Fiti hancur dan membangunkan aura kegelapan. Mauli yang pergi dengan jantung Te-Fiti dihalau oleh Teka, iblis tanah dan api. Mauli terkena pukulan yang membuatnya jatuh ke dalam laut. Pancingnya dan jantung Te-Fiti juga terlepas dari dirinya. Itulah yang neneknya ceritakan pada anak-anak di desanya. Termasuk Moana kecil. Sang nenek percaya jantung tersebut dapat ditemukan kembali dan orang tersebut akan bersama Mauli mengembalikannya ke Te-Fiti. Moana kecil yang sedang di pinggir pantai, menolong kura-kura yang hendak dimakan oleh burung. Dia mengantarkan kura-kura tersebut hingga ke air, tiba-tiba, air di pantai membuka jalan untuk Moana. Lalu Moana dihampiri oleh sebuah batu hijau yang merupakan jantung Te-Fiti, tapi tidak lama dia kemudian dikembalikan ke daratan, karena mendengar suara ayahnya yang mencari dirinya. Batu hijau tersebut jatuh dan tidak sempat Moana ambil, sehingga masih tertinggal di lautan. Lama waktu berlalu, Moana kini tumbuh menjadi dewasa, dia melihat neneknya sedang menari di pinggir pantai. Keduanya kini menari bersama. Saat Moana ingin ke kapal, ayahnya datang menghalangi dan mengajaknya pergi. Ia ditunjukkan sebuah tumpukan batu di atas bukit. Batu itu adalah batu para pemimpin Motilui yang terpilih. Suatu saat Moana juga akan meletakkan batunya di tumpukan batu tersebut. Tempatnya Moana adalah di Mitului, bukan di luar sana. Ayahnya tidak mau jika Moana bermain di lautan. Setelah berbincang di bukit tersebut, Moana jadi lebih bisa menikmati daratan Motului, dan minatnya terhadap lautan mulai berkurang. Ketika warga Motului memanen kelapa, ternyata kelapa tersebut pada rusak, nelayan juga tidak mendapatkan ikan di laut, segala sisi laguna telah dicoba namun tidak ada ikan yang tertangkap. Lalu Moana mempunyai ide untuk menangkap ikan di laut lepas, namun ide tersebut ditolak oleh ayahnya dan tidak sengaja marah pada Moana dengan nada tinggi. Sang ibu mencoba untuk menemani Moana yang sedang menyendiri dijelaskannya kalau ayahnya dulu seperti Moana, tertarik dengan lautan, namun ketika dia pergi ke tengah laut, dia merasakan laut tidak setengah yang dibayangkan. Dia kehilangan temannya dan hal itu membuat ayahnya melarang Moana melewati batas pantai. Karena penasaran, Moana tetap memaksakan diri untuk pergi ke laut menggunakan perahu. Benar aja, baru melewati batas pantai sedikit angin dan ombak terlihat begitu besar, Moana pun tergulung ombak dan kakinya tersangkut di karang, beruntungnya dia masih datang kembali ke daratan. Sang nenek ada di sana, menjelaskan Moana kalau apa yang ayahnya bilang mengenai lautan ternyata benar. Sang nenek sebenarnya sangat mendukung dengan ketertarikan Moana terhadap lautan. Akhirnya Moana diajak pergi ke tempat tersembunyi dan disuruh masuk ke dalam sendiri oleh neneknya. Ternyata di dalam gua itu, banyak sekali kapal laut, dia mencoba keliling dan sempat memainkan gendang kapal. Api di setiap kapal pun menyala, di sana Moana dapat melihat kalau jati diri Motului adalah penjelajah lautan, mereka semua berhenti menjadi penjelajah. Setelah jantung Te-Fiti dicuri, banyak monster laut yang muncul, kegelapan tiba, dan kapal penjelajah banyak yang hilang. Akhirnya, ditetapkanlah kalau penjelajah dihentikan dan kapal mereka disembunyikan. Kegelapan yang terus menyebar, membuat ikan dan hasil laut dan alam menjadi rusak.
Sang nenek memberikan jantung Tefiti pada Moana, karena percaya Moana dapat menemui Mauli dan mengembalikan jantung Tefitinya dan samudera telah memilih Moana untuk itu. Nenek menjelaskan kalau Maui ada di bawah bintang yang berbentuk pancingnya. Moana lalu pergi menceritakannya ke sang ayah, namun sang ayah malah marah dan ingin membakar kapal-kapal yang disembunyikannya itu. Tak lama kemudian, mereka berdua mendapat kabar kalau neneknya pingsan. Di sini Moana disuruh sang nenek untuk menemui Mauli, agar menghilangkan kegelapan yang menyerang. Moana akhirnya memutuskan untuk pergi mencari Mauli. Petualangannya di laut lepas kini dimulai. Hei hei, ternyata ayam bodoh tidak sengaja ikut di kapal yang Moana naiki. Pada tengah malam badai datang, Moana terombang-ambing di tengah badai laut. Saat sadar ia telah berada di sebuah daratan, ketika melihat di sekeliling ternyata itu adalah tempat Mauli. Setelah bertemu dengan Mauli, Moana mencoba mengajaknya untuk naik ke kapalnya untuk mengembalikan jantung Tefiti, tapi di sini Moana malah dikurung di sebuah tempat batu, sedangkan Mauli akan membawa kapalnya untuk mencari pancingnya. Moana berusaha keluar dari gua tersebut dan berhasil. Mauli meninggalkan Moana di pinggir pulau, tapi samudera mengantarkan Moana naik ke kapal Mauli. Berulang kali Moana dilemparkan ke laut, namun Moana dikembalikan lagi di kapal oleh samudera. Ternyata Mauli tidak ingin dekat dengan batu Tefiti lagi, karena batu tersebut diincar banyak orang dan orang jahatlah yang mengincar itu. Baru saja dibicarakan, tak lama kapal mereka diserang baja laut Kakaroma. Mereka langsung melarikan diri, kapal mereka ditarik dan para bajak laut mini menggantung ke kapal Mauli, batu yang jatuh di telah sang ayam. Dia pun dibawa oleh salah satu Kakaroma. Mereka mendekati kapal Kakaroma untuk merebut ayam kembali. Moana naik sendiri ke kapal Kakaroma, sedangkan Mauli memilih melarikan diri. Moana di sini melawan paran pajak laut Kakaroma, dan merebut ayamnya kembali, hingga akhirnya dia berhasil ke kapalnya lagi, sedangkan batu Tefitinya keluar dari mulut ayamnya. Mereka juga berhasil membuat kapal besar Kakaroma saling bertabrakan. Terlepas dari kejaran bajak laut, Mauli memberi apresiasi atas keberanian Moana. Dia pun menjelaskan kalau mau ke Tefiti, harus melawan monster lava bernama Teka, dan hal itulah yang membuat Mauli tidak mau ke sana. Namun Moana membujuk, kalau Mauli bisa mengembalikan Tefiti, dia akan dikenal sebagai pahlawan dunia. Mauli pun tertarik, tapi dengan satu syarat, yaitu menemukan pancingnya terlebih dahulu di Laut Timur. Di sini, Moana juga meminta diajarkan cara berlayar yang baik. Sempat ditolak tuh oleh Mauli, namun samudera membius Mauli dengan jarum bius Kakaroma. Mau tidak mau, Mauli mengajarkan Moana berlayar dengan iksinya. Keesokannya, mereka telah sampai di suatu pulau. Mauli naik ke atas sambil diikuti Moana. Setibanya di atas, Mauli membuka pintu masuk ke dunia monster, lalu mereka pun masuk ke bawah sana. Di bawah sana banyak sekali monster laut, semburan air dari lubang juga banyak. Moana melihat pancing milik Mauli. Rencana pun dibuat, Moana masuk lebih dahulu untuk memasuk Tamatoa keluar, hingga Tamatoa keluar menunjukkan dirinya, sambil mengalihkan perhatian si monster. Dari belakang Mauli akan naik ke punggung dan mengambil pancingnya kembali. Namun ketika Mauli mendapat pancingnya dia belum bisa mengontrol kekuatannya. Mauli belum menjadi tandingan untuk Tamatoa. Moana mendapat ide, akhirnya dia memberikan batu hijau pada Tamatoa agar melepaskan Mauli dan lari. Tapi itu hanya batu biasa yang dilumuri alga hijau. Mereka pun berhasil pergi dengan bantuan semburan air gliser. Saat di daratan, Mauli tidak yakin dapat mengalahkan Teka, karena dirinya masih belum bisa mengontrol penuh pancingnya lagi. Selama perjalanan pun, Mauli pesimis dengan misinya ini. Moana memancing Mauli agar kembali semangat dan kalau pulaunya membutuhkan Mauli untuk menyelesaikan misi ini.
Mauli akhirnya bercerita kalau sebenarnya dia terlahir sebagai manusia. Dia dibuang oleh orang tuanya ke laut sampai akhirnya dia ditemukan oleh dewa dan diberikan pencing ajaibnya. Dia pun menjadi dewa, untuk melayani manusia. Sekarang Mauli seperti semangat kembali, dia mencoba berubah wujud menjadi hal kecil dahulu dan dia berhasil, begitu terus hingga dia kembali dapat mengontrol kekuatannya. Mauli telah menemukan semangatnya kembali dan menyuruh Maoan untuk memimpin perahu. Perjalanan panjang telah dilewati, hingga sampailah mereka di tempat tujuan mereka. Mauli terbang menuju Tefiti, namun di depannya ada Teka. Mauli sempat dipukul dan masih bisa bangkit serta menyelamatkan batunya. Ketika kapal mereka mau diserang, Mauli menahannya menggunakan pancing miliknya. Hal itu membuat pancingnya rusak dan jika sekali lagi kena serang, maka pancing itu akan hancur. Mauli mengembalikan batunya, lalu pergi meninggalkan Moana sendiri. Dia tidak ingin membahayakan dirinya melawan Teka. Dalam kesendirian, Moana merasa bukanlah orang yang tepat sebagai pilihan samudera. Lalu dia mengembalikan batunya ke dalam samudera. Dia begitu sedih. Kemudian ada bayangan neneknya yang datang. Sang nenek meminta maaf jika memberinya beban terlalu berat dan Moana diizinkan untuk pulang kembali ke Motului. Sang nenek mengantarkan dia melihat seorang anak wanita yang membuat keluarganya bangga dan begitu tertarik dengan lautan. Dari kejauhan, banyak bayangan kapal yang berlayar ke arahnya. Itu adalah para leluhur dari Moana yang para penjelajah. Kemudian dia menyebur ke laut untuk mengambil batu yang tadi dia kembalikan pada samudera. Kini Moana akan mengembalikan jantung Tefiti sendirian, dengan semangat penjelajah dari leluhurnya. Moana pun melihat Teka di depannya. Dia mencoba untuk mengelabui Teka dan lewat di pintu masuk lain, hingga akhirnya dia berhasil melewati Teka. Ketika Teka mendekati Moana yang kesulitan, datanglah Mauli dan memotong tangan Teka. Di sini Mauli akan melawan Teka kembali, dan Moana menuju ke Pulau Tefiti. Moana dibantu samudera untuk menuju Pulau Tefiti. Mauli juga merelakan pancingnya untuk menahan bola api yang mengarah ke Moana. Setibanya di Pulau Tefiti, ternyata pulaunya telah hilang. Lalu Moana menyadari kalau Teka adalah Tefiti. Dia pun meminta samudera untuk membukakan jalan untuk Teka. Teka mulai tenang, dan batunya dikembalikan oleh Moana. Hal itu menghilangkan kegelapan pada Tefiti dan mengembalikan bentuk asli Tefiti. Kegelapan yang menyelimuti pun hilang. Tefiti mengangkat Moana dan Mauli. Dia juga memperbaiki pancing Mauli. Mauli begitu senang dan meminta maaf atas yang pernah dilakukannya dulu kepada Tefiti. Tefiti kembali tidur dan Moana bersiap untuk pulang, sedangkan Mauli tinggal di pulau untuk berjaga-jaga. Alam di Motuliu sudah kembali normal dan Moana berhasil kembali pulang ke Motului dengan selamat. Dia disambut hangat oleh kedua orang tuanya dan seluruh warga desa. Moana telah meletakkan batu kepemimpinannya. Ni kapal mereka dikeluarkan kembali, jati diri penjelajah kembali melekat di penduduk Motului, dan kisah pun berakhir. Itulah akhir dari animasi Moana. Gimana, filmnya seru banget kan? Ditemani sama visual yang begitu keren bikin kita makin terhibur. Apa sih yang bisa diambil dari film ini? Coba komen di bawah ya.